Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Suara Kampus pada episode kali ini. Pada kesempatan kali ini, bagi teman-teman yang ingin mendengarkan podcast ini sampai selesai, mari simak. Karena podcast kali ini membahas tema yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana menjadi mahasiswa yang sukses. Tentunya apabila teman-teman yang baru masuk terjun di dunia perkuliahan dan bingung ingin menjadi mahasiswa yang sukses dan dikatakan sebagai mahasiswa yang terarah, maka podcast kali ini akan menemani Anda sampai menjadi mahasiswa yang bisa menjadikan pelajaran di perkuliahan itu sangat penting. Tentunya bersama saya Heronto dan saya Anisha Aulia, dan kita kedatangan narasumber yang gak kalah oke dan hebat banget. Dan narasumbernya kali ini Bang Putra Andreas Pratama nih. Gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik. Wah, saya senang sekali bisa diundang podcast kali ini bersama Herwanto juga Aca, dan ini merupakan sebuah kehormatan buat saya dapat hadir di podcast yang luar biasa hari ini. Ada kendala nggak Bang dari rumah Abang sampai ke podcast sekarang nih? Tentunya enggak ya, masih dalam satu kota, dan tentunya pengalaman experience saya hari ini sangat saya tunggu, karena podcast ini tentunya kita bisa buat tambah relasi, tambah pengetahuan, dan juga sharing ya ke orang-orang, karena sejatinya dengan kita berdiskusi ini kita akan memberikan dampak yang baik kepada orang lain. Jadi tidak ada hambatan buat saya untuk datang hari ini, malah saya sangat excited untuk datang. Ini sangat berguna bagi mahasiswa-mahasiswa baru yang saat ini mungkin lagi terjun ke dunia perkuliahan masing-masingnya ya Wak. Betul. Baik. Boleh nggak Bang ceritain sedikit perjalanan Abang dari mahasiswa sampai Abang bisa sukses sekarang? Waduh, kalau dibilang sukses belum ya, karena saya di waktu kecil itu punya mimpi mungkin tinggi banget gitu ya. Jadi kalau dibilang kalau boleh tahu nih, mimpi Abang waktu kecil apa nih? Abang pengennya jadi apa? Seorang dokter kah? Atau guru? Oke. Nah dari kecil itu saya boleh sharing sekarang, saya ini backgroundnya adalah sebagai seorang guru ya. Guru di SMA Negeri 8 Pekanbaru. Alhamdulillah ditempatkan di sekolah favorit ya. Di SMA Negeri 8 Pekanbaru. Ya waktu kecil itu saya punya mimpinya bukan untuk menjadi seorang guru. Tapi waktu kecil itu saya selalu bilang saya pengen jadi inspirasi dan juga background ataupun kiblat untuk generasi muda agar lebih cinta ke Indonesia. Dan tentunya langkah itu akan saya mulai ketika saya menjadi Menteri Pariwisata. Nah, mungkin kalau saya dikatakan sukses, mungkin belum ya, karena mimpi besar saya itu belum tercapai. Tapi kalau ditanya masalah perjalanan dari masa kuliah sampai dengan akhirnya saya jadi guru saat ini, mungkin banyak lika-liku, tantangan terkait dengan perjalanan itu sendiri. Yang tadinya saya up down, tugas yang banyak, skripsi yang banyak, tapi tantangan itu sendiri saya itu laluin dengan open minded. Iya, maksudnya itu kita harus selalu berpikir positif, berpikir bagaimana kedepannya itu dapat dicapai dengan sesuai yang kita harapkan gitu. Wah, menarik sekali ya narasumber kita pada kali ini. Nah, menurut Abang nih, kalau misalnya ada definisi sukses itu Bang, adalah orang yang berhasil mencapai mimpinya. Nah, bagaimana mereka yang sudah sukses dari segi finansial namun tidak mencapai mimpinya? Apakah mereka dapat dikatakan sebagai mahasiswa yang sukses atau orang yang sukses? Boleh Bang beri tanggapan? Iya. Kalau mungkin setiap orang punya tolak ukur suksesnya beda-beda ya. Kalau saya menyikapi itu sendiri mungkin belum sukses. Karena ketika kita sudah mendapatkan finansial yang cukup tapi tidak memberikan dampak yang baik atau dampak kepada orang lain, menurut saya itu belum dikategorikan sukses. Berarti sukses definisi Abang ini apabila kedua-duanya pakai komplit. Kita sukses finansial tentunya memberi dampak kepada orang sekitar gitu. Pas Abang menjadi mahasiswa nih, Abang ada ikut organisasi kah atau cuman pulang kuliah? Kupu-kupu ya? Kupu-kupu, iya benar, kupu-kupu. Agak segan sama duta kampus Riau ya. Enggak. Ya kalau ditanya begitu, di waktu saya jadi mahasiswa, saya cukup aktif di organisasi. Waktu itu saya menjabat sebagai wakil bupati. Keren. Iya, wakil bupati, dan di zaman itu disebutnya protokoler kali ya. Jadi masalah pendampingan bupati untuk pergi ke organisasi lain itu bersama saya, terus nyusul jadwalnya juga bersama saya. Mungkin saya tipikal juga kalau teman-teman bilang mahasiswa yang berlumut, karena pergi pagi pulangnya tengah malam ngurusin organisasi seperti itu. Dan mungkin dampaknya banyak ya buat kita, ketika kita ketemu dengan orang banyak, kita sudah tidak
canggung lagi untuk Iya. berkomunikasi, terus membangun bagaimana sebuah organisasi lebih baik lagi gitu. Gimana cara menyikapinya Bang? Abang ikut organisasi sama mata kuliahnya itu bentrok nggak? Atau Kalau dibilang bentrok enggak sih ya Cah, karena mungkin karena sifat pribadi saya sendiri, saya itu tipikal orang yang ambis dan sangat bisa mentata waktu dengan secara baik gitu. Jadi ketika saya sudah menjadi ruang lingkupnya jadi mahasiswa yang harus mengerjakan akademik, tentunya saya harus menyelesaikan akademik saya, baru saya menyelesaikan organisasi waktu itu. Jadi mungkin lebih pahamnya lebih apa ya, sederhananya mungkin kita bisa bilang memprioritaskan yang lebih prioritas. Iya. iya benar. Benar-benar. Jadi menurut abang nih, bagaimana cara menanamkan mindset kepada mahasiswa baru khususnya bang, agar mereka bisa untuk lebih maju berkembang di dunia perkuliahan. Jadi Oke. mereka lebih mengutamakan akademik, namun untuk prestasi tetap ditegakkan. Gitu. Oke, menarik nih Mahasiswa pertanyaannya. baru ya? Iya, menarik nih pertanyaannya. Karena background saya menjadi seorang guru juga ya. Tentunya masa mereka menjadi mahasiswa, tentunya mereka melalui siswa dulu. Siswa itu di sekolah dan saya background sebagai seorang guru, dan ketika nanti mereka melanjut ke perkuliahan namanya di mahasiswa. Mungkin yang perlu saya tanamkan buat kalian yang baru beralih dari fase siswa ke mahasiswa, dan terkhusus untuk kalian yang baru maba ya bahasanya sekarang ya. Benar. Mungkin kalian tidak apa ya, tidak merasa takut untuk masa perkuliahan dan coba aja semuanya. Dan saya yakin dengan percobaan tersebut, setiap kita ikut campur, ikut andil dalam sebuah organisasi perkuliahan, tentunya ada dampak baik atau income untuk kita. Jadi jangan takut Dan untuk untuk melangkah. iya betul, jangan takut untuk melakukan apa aja, yang penting positif. Iya gitu. Tentunya ada feedback masing-masing bagi kita Betul, sendiri. Ya, betul, betul. Wah, ini langsung dari Duta Kampus loh, Putra Kampus Riau yang bilang langsung. Ada nggak Kak kegagalan atau sangat sulit dari mahasiswa pas kakak kampus sampai profesi hingga guru sekarang? Kalau Ada untuk masa-masa kesulitan nggak di? pasti ya, Ada ya? pasti Boleh ya. dong ceritain. pasti ya. Kita Gimana setiap sih, manusia kok? perlu apa ya? Maksudnya setiap manusia itu pasti ngalamin up and down. Iya. Iya. Benar. Karena kan kita selalu siklusnya naik dan turun ya. Mungkin waktu mahasiswa yang membuat saya gagal itu ketika saya aku pengen kuliah nanti dapat selempang kumlot ya gitu. Iya. Tapi ternyata Tapi- setelah menjalani perkuliahan ternyata aku nggak kumlot. Iya, karena dengan ambisnya aku tadi, aku bisa menyelesaikan kuliah 3,5 tahun dan sering cabut di mata kuliah dan tidak masuk di perkuliahan salah satu mata kuliah, mengakibatkan aku dapat D. Iya. Tapi sisi positifnya aku bisa duluan wisuda dari teman-teman satu angkatan yang harusnya di angkatan 2015 udah wisuda, aku di angkatan 2013 udah wisuda. Jadi 2 tahun, kalau zaman sekarang bilangnya akselerasi. Iya. Iya, aku lebih duluan wisuda tapi dengan tidak dapat titel kumlot dengan bawa D gitu. Itu ceritanya menarik ya Her. Banget sih, Menarik Aca. banget. Iya, karena kita mungkin di perjalanan hidup ini perlu ada yang Berjuang. kita korbankan. Iya. Iya. Kayaknya Acap perlu tutor-tutor kayak gitu. Ah, boleh Cah, boleh. Segan pula ya sama putri kampus yang nanya ke kita. Soalnya Aca ada rencana mau 3,5. Tapi kalau bisa jangan 3,5. Kayak abang bisa 2 kan? Nggak bisa Cah. Nggak bisa. Iya, karena harus menyelesaikan tiga tahun. Oh, Iya, ada ada tahapan. tahapannya. Baik, Bang. Jadi, Boleh. kalau misalnya nih Bang, kita sedang dihadirkan oleh mahasiswa baru, bagaimana cara untuk menanamkan rasa kepada mereka bahwa apa sih yang tidak perlu dilakukan saat kita pertama kali terjun di dunia perkuliahan gitu Bang, menurut Abang pribadi? Yang tidak perlu kita rasakan, kalau dari aku pribadi ya Cah sama Herwanto, musuh terbesar kita tuh diri kita sendiri. Diri kita sendiri benar. Terutamanya jangan malas. Yes, Ya betul kan? sekali Cah. Benar. Iya, karena musuh terberat itu adalah kita sendiri, pikiran kita sendiri, rasa malas kita sendiri, ego kita sendiri. Jadi mungkin buat kalian maba yang baru masuk masa perkuliahan, Iya benar Bang. ya jangan takut untuk menggali potensi kalian. Ya, Karena rasa-rasa takut, rasa-rasa tidak sampai, rasa-rasa malas tadi itu yang harus dilawan seperti itu. Nah, luar biasa. Ini pesan langsung dari seorang mahasiswa yang sudah sukses sekarang ini teman-teman. Amin. Jangan takut untuk melangkah ya. Betul, Bang. betul, Karena betul. musuh yang nyata dan luar biasa itu adalah Diri kita sendiri. Kayak ada nggak bang tips-tips untuk Aca? Untuk aja.
biar bisa kayak 3,5 atau cepat gitu. Aca dan teman-teman. Iya, Aca dan Iya, teman-teman betul. maksudnya ya guys, bukan Aca sendiri sama teman-teman gitu. Iya, buat teman-teman Iya. mungkin kalau aku pribadi Tapi bang, bentar. boleh. Tapi sekarang tuh Aca lagi ikut organisasi kampus juga, jadi bingung kayak ikut ini dulu, selesaikan yang ini dulu atau akademik dulu nih. Gitu. Terus jadi dilema gitu bang. Betul, Iya, betul. bimbang sih. Iya, kalau aku sikapin gini sih, Ca. Yang pertama, Aca harus lihat dan teman-teman harus lihat dulu potensi diri teman-teman di mana. Oh, Kalau gitu. aku pribadi, mungkin aku suka apa ya, berkomunikasi sama orang. Ya mungkin aku sudah dilatih sama orang tua aku dulu kelas 2 SD sudah masuk sanggar, sudah ikut-ikut seni, public speaking dan lain-lain. Mungkin komunikasi aku sudah terasa. Jadi aku ngerasa komunikasi aku yang lebih di diri aku gitu. Jadi Aca harus lihat dulu sama teman-teman, lihat dulu potensi besar apa yang teman-teman punya, itu yang teman-teman andalkan dan itu teman-teman tonjolkan agar orang tertarik sama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Aca sekarang lagi dilema harus Iya, memprioritaskan benar. akademik atau organisasi gitu ya, Iya. Ca ya. Mungkin Karena sekarang Aca semester 6 bang, Aduh. yang mau masuk semester 7 nih, jadi bingung. balik lagi, Ca. Seperti yang saya sebutkan tadi, Aca bisa seperti orang-orang sukses di luar sana dengan cara Aca memprioritaskan apa yang lebih prioritas terlebih dahulu gitu. Kalau saat ini memang harus Aca menyelesaikan studi Aca, berarti Aca harus menyelesaikan prioritasnya dulu untuk studi, baru untuk terjun ke organisasi gitu. Berarti harus menerapkan skala prioritas ya Betul, bang. betul, 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 betul. Ada tingkatannya. Iya, asik juga ya ngobrol sama duta kampus. Iya, kebetulan for your information, saya juga punya podcast yang saya dirikan di sekolah saya, namanya Jendela Ilmu. Mungkin bisa nanti kita sharing, Aca dan bisa, Hermanto kita bisa panggil banget. juga ke sekolah Iya. untuk kasih sharing ke teman-teman yang tadinya kelas 3 mau masuk ke Iya, mahasiswa iya. gitu. Oke. Baik ini bang, mungkin ini pertanyaan terakhir nih bang dari kami sebagai. Udah habis aja. Gak terasa ya bang. Oh iya, Waktu nggak juga terasa. sempit ternyata. Waduh. Boleh. Jadi pandangan apa menurut abang kepada seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa baru untuk menjadi seorang mahasiswa yang sukses? Mereka bagaimana caranya agar tetap menerapkan mindset maju dan tetap menerapkan skala prioritas yang seperti abang sampaikan Oke, grow mindset dan juga memprioritaskan apa yang diprioritaskan. Benar bang. Mungkin pengalaman aku pribadi ya, aku mungkin bisa sharing ke kalian. Tentunya hal itu harus balance antara waktu dan juga skala prioritas yang kalian punya. Dan juga kita sekarang ini kan di era globalisasi tidak menutup kemungkinan banyak sekali ya hal-hal yang bisa menghambat perjalanan kita menjadi seorang mahasiswa nantinya. Jadinya kalian harus tahu dulu apa permasalahan yang terjadi saat ini dan kalian tidak terjun ke masalah tersebut. Dan tentunya kalian memprioritaskan, bikinlah skala prioritas apa sih yang harus aku selesaikan saat ini, apa sih goal ataupun tujuan aku ke depannya harus aku selesaikan, seperti itu. Mungkin dari teman-teman sendiri bisa apa ya, bisa lihat ke potensi diri teman-teman, apa yang harus diselesaikan, apa yang harus diprioritaskan, apa yang harus ditinggalkan, semuanya itu harus ada alur dan juga apa ya skala teman-teman sendiri, mungkin itu. Baik. Nah itu teman-teman pesan penting dari seorang mahasiswa yang sudah sukses di bidangnya Wah, sekarang. Sekarang amin. profesinya jadi guru Iya. Tapi memang bidangnya ya Ca. Iya. Benar. Baik teman-teman, mungkin sebagai penutup dari podcast kita pada hari ini ada salah satu pepatah bahwa sesuatu yang ingin melangkah lebih maju maka melangkahlah, jangan ragu untuk meraih sukses karena sukses itu tidak akan datang dengan sendiri. Wih, Oke, ada motivasi dari abang juga. Ya boleh bang. udah diwakilin Hermanto. Oke. Mungkin sekian dari kami, saya Herwanto pamit undur diri dengan Dan saya Anisha Aulia. Serta saya Putra Andres Pratama. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye.